أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Pada kesempatan malam hari ini pada pertemuan yang kedua ini Sama kali saya. Pertama ya Pak? Pertama ya? Pertama ya? Pertama ya?
Jam 11 kalau sarapan baru sampai rumah. Saya ingin di pertemuan kedua ini kembali kita akan mengulas apa yang pekan lalu kita diskusikan, kita singgung yang terkait tentang sebuah bahasan meningkatkan kualitas ibadah, meningkatkan kualitas ibadah. Kalau kita melihat, yang pertama saya akan mengawali bahwa Quran surat Az-Zariyat ayat yang ke-57, Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita bahwa tugas hidup dan kehidupan kita adalah ibadah. Ini dalam Quran satu. Ibadah adalah tugas hidup. Tugas hidup yang Allah berikan kepada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk ibadah kepada Allah SWT. Ibadah. Maka dalam turunan ayat berikutnya pada Quran surat Al-An'am ayat 122, Allah Ta'ala memberikan kepada kita sebuah perumpamaan yang Allah berikan dalam bentuk tanbih. Tanbih itu artinya peringatan. Tanbih bil istifhamil inkari kalau dalam bahasa tafsir itu, yaitu peringatan dengan kalimat tanya yang mengingkari. Jadi Allah menanyakan kepada kita, awaman kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi binnas kama masaluhu fid dhulumati laisa bi khariji minha. Kata Allah Subhanahu wa taala itu, apakah kamu mengira awaman kana mayyitan, yang mati, yang tidak ada kehidupan, fa ahyainahu, lalu kami hidupkan dia, yaitu kami berikan kehidupan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna lahu nuran, dan kami jadikan baginya cahaya, petunjuk dalam kehidupan. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi binnas, dengan cahaya itu dia berjalan dalam kehidupan dunia. Kama mathaluhu fid dhulumati laisa bi kharijin minha, apakah sama dengan mereka yang dia tidak berada dalam cahaya tadi, berada dalam kegelapan dan tidak bisa keluar dari kegelapan. Ini kalimat tanya yang disebut dengan tanbih, peringatan bil istifham. Dalam bahasa Arab itu bil istifhamil inkari. Jadi kalimat peringatan dengan pertanyaan yang mengingkari keyakinan, tidak sama antara orang yang ibadah dengan orang yang ibadah. Sekalipun kadang-kadang rezeki yang gak ibadah lebih banyak. Ini hanya sholat tapi kok ibadahnya nggak sholat tapi rezekinya banyak gitu ya. Ada yang begitu. Tapi ini peringatan yang Allah berikan dalam bentuk pertanyaan itu nggak sama antara orang yang ibadah. Bahkan banyak para ahli tafsir ketika menyebutkan tentang ayat ini, menyebutkan kepada kita, ayat ini adalah peringatan orang yang tidak ibadah bagaikan orang yang dia tidak memiliki kehidupan yang Allah berikan, bagaikan bangkai yang berjalan dalam kehidupan, karena dia berada dalam kegelapan. Tugas hidupnya tidak dilaksanakan tadi, karena tugas hidup yang Allah berikan ini tidak dia laksanakan. Maka ketika kita melihat tugas hidup itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sampaikan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita berpikir bahwa ibadah itu akan memberikan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tetapi ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba
kehidupan kita itu, kebaikannya itu kembali pada diri kita. Jadi ibadah yang merupakan tugas hidup ini, nilai kebaikannya itu kembali pada diri kita. Pada siapa? Pada diri kita. Lihat dalam ayat selanjutnya, ayat 58, Allah mengisyaratkan kepada kita dalam surat Ad-Dariyat, ma uridu min rizqi wa ma uridu ayyuki. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekalipun diciptakan jin dan manusia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aku tidak menginginkan engkau memberikan makan dengan ibadah yang kamu lakukan. Engkau memberikan minum rizki kepadaku dengan ibadah kalian, tidak. Jadi kebaikan itu kembali pada diri kita. Maka kalau kemarin kita membicarakan meningkatkan kualitas ibadah kita, maka sama dengan meningkatkan kualitas hidup kita. Kita akan meningkatkan kualitas hidup. Karena apa? Karena kebaikannya itu kembali pada diri kita. Jadi kita meningkat kualitas ibadah kita, meningkat kesungguhan ibadah kita, sama kita memperbaiki hidup kita. Nanti dalam banyak ayat itu, saya berikan contoh ayat yang sering diberi contohkan. Surat An-Nahl surat 16 ayat 97. Nanti ada lagi dalam surat An-Nisa ayat 46. Ada lagi dalam surat At-Taubah. Tapi kita beri ambil contoh dari surat 16 ayat 1. Jadi meningkatnya ibadah kita itu, kualitas nilai ibadah kita itu, maka meningkat pula kualitas hidup kita. Kan dalam surat 16 kita mengatakan man amila salih min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanasiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu kata Allah SWT. Man amila salihan, barang siapa yang dia beramal saleh, man amila salih min dzakarin, baik dia laki-laki aw unsa ataupun perempuan. Di sini nggak ada bencong di sini. Allah sebutkan minta karin abunsan ada sebutkan cuma 2 doang. Karena sekarang kalau kita ikut pelatihan itu pilihannya 3 jenis kelamin, laki-laki, perempuan, terus ada lagi satu lagi itu netral. Bisa netral itu. Ada terus yang kalau saya kaget itu ini apa? Jadi Allah sampaikan itu man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang dia beramal saleh, baik laki ataupun wanita, dalam keadaan iman, falahu hayatan thayyibah. Perhatikan Allah katakan, pasti akan kami berikan hidup kepada dia. Kami akan berikan kehidupan kepada dia. Hayatan thayyibah, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepadanya hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falahu hayatan. Di mana kehidupan yang baik itu Allah berikan di dunia. Jadi kalau ditanya hayatan thayyibah itu di mana Allah berikan di dunia? Kenapa? Karena dalam kehidupan akhirat bukan lagi kehidupan yang baik, tetapi kehidupan yang lebih baik. Di akhirat itu Allah katakan wala naziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi kalau hayatan thayyibah itu Allah berikan di dunia. Karena Allah katakan di situ para naziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nanti kelak di akhirat kami akan balas dia dengan balasan yang lebih baik. Ini jaminan yang Allah berikan. Meningkatnya kualitas ibadah kita akan meningkat kualitas hidup kita. Ketika meningkat kualitas hidup kita, apa yang Allah berikan, Allah akan berikan kepada kita kehidupan yang baik. Jangan pernah berpikir kehidupan yang baik itu diukur dengan standar material. Jadi kalau melihat hidup yang baik,
kok gua sholat tapi tetap aja begini aja sih. Jangan berpikir itu, karena pola pikir kita itu adalah materialis, kebendaan. Kehidupan yang baik pasti akan Allah berikan kehidupan yang baik. Yakin kehidupan yang baik, maka dijelaskan oleh Nabi bentuk kehidupan yang baik yang Allah berikan seperti apa. Kehidupan yang baik Allah berikan itu ketika seseorang itu dia mampu bersikap dalam hidupnya dengan benar. Ketika dia diuji, dia akan bersabar. Ketika dia diberi nikmat, dia akan bersyukur. Tidak ada kenikmatan yang paling besar kecuali kita syukuri. Tidak ada kesulitan yang paling ringan kecuali disabari. Nanti lihat dalam Quran surat apa itu? Ini kita buka Quran lagi. Quran surat Al-Anbiya 21 ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Cuma dua saja itu kehidupan itu yang kita jalani. Ada kalanya kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa dia akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan pasti akan kami uji kalian dengan dua. Bisyarri dengan sesuatu yang tidak kita sukai, wal khairi dengan sesuatu yang kita sukai. Fitnah sebagai ujian. Itu hidup, cuma itu aja. Cuma dua saja. Maka Nabi katakan nanti dalam hadisnya itu, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, nanti Nabi menyebutkan ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu. Ajaib, luar biasa kehidupan orang mukmin, seluruh urusannya itu mudah. Urusannya enak. Kenapa? Kalau dia diberikan nikmat, dia akan bersyukur. Kalau dia diberikan ujian, dia akan bersabar. Wa ma yakunu illa lil mu'min. Dan itu tidak terjadi kecuali pada diri orang yang beriman. Itulah kehidupan yang baik. Kita kan kalau hidup kadang-kadang ada yang kita senengin, ada yang kita nggak senengin. Itu dalam hidup pasti begitu aja. Seneng kalau dapat duit, nggak seneng kalau nggak dapat duit. Jadi kadang-kadang begitu aja. Ya. Kalau kata apa Pak Jabir tuh, orang kalau pegang duit bawaannya gagah aja Ustaz. Itu bahasanya begitu, kalau bahasa orang tua gagah aja gitu. Ini yang Allah sebutkan. Ini apa kehidupan yang akan Allah berikan ketika meningkat kualitas ibadah itu akan meningkat kualitas hidup kita. Itu pasti itu. Maka apa yang akan meningkat kualitas hidup kita, kita akan bisa bersyukur dan bisa bersabar. Maka penting bagi kita untuk meningkatkan nilai kualitas hidup kita tadi. Penting bagi kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Bagaimana meningkatkan kualitas ibadah kita? Yang paling fundamental, yang paling mendasar dikatakan oleh banyak para ulama, ketika kita akan meningkatkan nilai kualitas ibadah kita, apa yang harus kita perhatikan adalah ilmu. Jadi kalau kita mau pikir bagaimana meningkatkan kualitas ibadah kita, ya kita ilmu. Kita akan lihat satu surat Al-Mujadalah. Saya akan Mujadalah ayat yang ke-11. Di tengah ayatnya Allah sebutkan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah sebutkan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang yang beriman di antara kalian. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma, dan orang-orang yang berilmu. Darajat beberapa tingkatan. Allah akan angkat derajat. Siapa yang Allah angkat? Orang yang beriman Allah akan angkat derajatnya. Tapi ketika itu Allah katakan bahwa walladziina utul ilma, dan orang-orang yang dia berilmu
kata darajat dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 100. Ya fa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan beberapa derajat. Apa derajat itu? Tingkatan. Tingkatan di mana? Ketingkatan di sini bukan dalam kehidupan dunia. Perhatikan di sini. Tetapi derajat di sini tingkatan di surga. Jadi bukan kalau ada kata derajat dalam Al-Quran, kata derajat dalam hadis Nabi SAW, konotasinya, konteksnya bukan di dunia, tetapi konteksnya di akhirat. Orang yang beriman dan berilmu, Allah angkat derajatnya di mana? Di akhirat. Tingkatan dia di surga melebihi tingkatan orang yang biasa. Ilmunya ilmu apa? Secara umum ilmu apa saja? Kalau tanya ilmu apa saja, nanti akan kita lihat. Secara umum konteksnya ilmu apa saja akan meningkatkan dia kepada derajatnya, tingginya dia di surga. Imannya itu disertai iman dan ilmu akan meningkatkan ketinggian dia di surga. Ilmu yang bagaimana? Nanti akan kita lihat turunan ayatnya. Kita akan sampai pada turunan ayatnya. Ilmu yang bisa mendatangkan tingkatan derajat itu lihat dalam surat Fatir. Quran surat Fatir ayat 28. Innama ya'sallahu min ibadihil ulama. Yaitu ilmu yang bisa mengantarkan kepada takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak orang berilmu tadinya tidak beriman, ketika dia berilmu, maka dalam Islam itu tidak ada dikotomi ilmu sebenarnya. Kalau ilmunya lurus, ilmunya benar, dia belajar fisika, dia belajar biologi, dia belajar matematika, itu akan menyampaikan dia pada takutnya kepada Allah. Maka banyak astronomi misalkan dia pelajari, kemudian dia masuk Islam. Ada yang belajar kedokteran, kemudian dia masuk Islam. Ada yang belajar anatomi itu untuk dimasuk Islam. Kenapa? Karena dia melihat itu. Ilmunya mengantarkan dia kepada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan filsafat ilmu kan seperti itu. Kalau bicara tentang ilmu ya, filsafat ilmu itu ya dia hal yang bisa dibawa kepada takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kalau ditanya ilmu apa aja sih saja. Tetapi ilmu yang terbesar tentunya adalah terkait tentang ilmu yang bisa mengantarkan rasa takut kepada Allah, adalah ilmu tentang dia. Maka yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin sampaikan, karena ada sebagian orang mengatakan kalau dia berilmu, beriman dan berilmu, derajatnya naik di dunia itu sebentar. Dunia itu bonus. Dunia itu bonus. Ada orang nggak sekolah bisa jadi menteri. Ya nggak boleh, orang nggak sekolah bisa jadi menteri. Ketika ilmu yang dia milikinya mengantarkannya kepada takut kepada Allah. Itu ilmu din. Sekalipun semua ilmu itu akan mengantarkannya kepada Allah. Tapi ketika dia mendalami ilmu din, maka dia akan lebih mengantarkannya, lebih mudah untuk dia bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dimana? Ada orang yang berilmu, ilmu agama kah, ilmu umum kah? Tapi kemudian ilmunya tidak mengantarkan takut kepada Allah, justru lawannya. Quran surat Al-Jasiyah 45 ayat 23. Kalau kita lihat di ilmu, jadi perbandingannya Quran surat Al-Jasiyah 45 ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa fama yahdihi min ba'dillah.
Nah ini maka penting bagi kita itu dan jamaah yang akan Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengkaji, terus mempelajari. Karena ketika kita mempelajari tentang diri itu, dia akan mengantarkan rasa takut kepada Allah. Dan luar biasanya lagi nanti, kenapa diangkatnya orang-orang yang berilmu itu? Luar biasanya lagi, ketika dia berilmu itu akan mengantarkan dia kepada kesempurnaan amal, meningkat kualitas amalnya, meningkat kualitas ibadahnya. Kenapa? Karena dengan ilmu itu akan mengantarkan dia kepada keikhlasan. Berarti kan ini ilmu itu dia akan mengantarkannya kepada ikhlas. Jadi akan membawanya kepada ikhlas. Ketika dia mempelajari agama, mempelajari diri, dia akan tahu padanya. Saya contohkan misalkan cerita kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu seorang ahli hadis. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal menceritakan, dulu kami menuntut ilmu. Ya, dia menceritakan tentang dirinya. Dulu kami menuntut ilmu tidak semuanya karena Allah. Jadi ada yang mungkin karena dipaksa, ada yang karena makanan. Itu zaman Nabi itu Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi apa kemudian kata Imam Ahmad bin Hanbal itu, ketika kami berilmu, maka ilmu itu menuntun kami untuk ikhlas. Jadi ketika kami berilmu, tahu ternyata butuh keikhlasan. Dia akan bawa. Ketika dia berilmu, dia akan mengantarkan kepada contoh Nabi dengan ilmu tadi. Dalam ibadahnya dia akan mencontoh. Ini dasar yang tadi dari ilmu tadi. Kalau tanya apa ikhlas? Ikhlas itu cirinya gampang ini. Kalau ambil kata kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ikhlas itu ada 3 indikator. Paling gampang, 3 ciri. Pada diri kita, bukan pada orang lain. Orang lain kita tidak bisa bilang ikhlasnya sih. Tapi pada diri kita, kata Imam Ali, apa kata Ali bin Abi Thalib itu? Yang pertama, tidak bangga dengan pujian. Kita kalau dipuji ada rasa bangga. Ini rezeki anak soleh. Hati-hati. Tidak soleh. Jangan ada kebanggaan, itu hati-hati. Jadi bukan nilai orang lain, tapi nilai diri kita. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib itu tidak takut dengan celak, cacian, maki-maki. Kalau kita berbuat baik kadang-kadang terus kemudian ada balasan yang tidak baik, gua udah baik-baik sama lu masih begini aja. Kan? Itu hati-hati bisa merusak keikhlasan. Kita bisa menilai itu. Kita berbuat baik sama orang, ternyata orang yang tidak baik sama kita, sewotnya bukan baik. Itu indikasi keikhlasan kita berkurang. Wah, ini bahaya. Yang ketiga itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, indikasi yang paling mudah yang ketiga itu dia terus beramal, berbuat baik di waktu sepi ataupun ramai, baik sendirian maupun di keramaian, dia akan terus melakukan amal, tidak akan berhenti. Dia terus beramal, dan maka yang terbaik untuk melatih keikhlasan itu, tapi kata para ulama itu adalah dia menyembunyikan amal-amal. Apa yang diantaranya sedekah yang disembunyikan sebagainya? Dia sembunyikan. Yang terbaik itu melatih keikhlasan. Sekalipun kadang-kadang dibolehkan. Jadi untuk meningkatkan keikhlasan, menjaga keikhlasan, memelihara keikhlasan, melatih keikhlasan, lakukan amal yang tersembunyi. Jadi yang pertama menyembunyikan amalnya, yang kedua lakukan latihan beramal yang tidak diketahui. Apa diantaranya salat malam? Salat malam. Wan nasu niyam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'bus shalihin, bahwa salat malam itu adalah sebaik-baik bekal yang dilakukan oleh orang saleh, sebaik-baik tabungan orang-orang saleh. Kenapa? Karena mereka melakukan satu amalan salat ketika orang-orang tidur. Nggak ada yang tahu. Kecuali kalau besok paginya kita ngomong semalam enak di sholat malam saya. Baru dia tahu tuh orang lain. Atau dia nggak cerita begitu, ada itu cerita besar bagus nggak? Kenapa? Tadi
di mana Ustaz? Saya sholat malam. Tiba-tiba terdengar suara ini Ustaz. Yang ingin diceritakan sholat malam ya. Nah ini maka kata para ulama itu lakukan amal dengan sembunyi. Itu yang harus. Yang kedua, melatih keikhlasan itu apa? Lakukan amalan tersembunyi tadi itu. Yang kedua apa? Melatih amalan-amalan yang dia biasa tersembunyi. Dia sholat malam. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Nah ini kapan? Ketika ilmu itu sudah. Dia akan muncul keikhlasan itu perlahan. Ketika berilmu, dia akan mencontoh Nabi dalam amalan. Ini luar biasa. Kalau ilmu itu sudah datang, dia akan mencontoh Nabi. Yang disebutkan mutabaah itu. Dengan apa? Dengan ilmu. Akan muncul itu mutabaah. Kalau mutabaah muncul lagi, dia akan tahu mana skala prioritasnya dalam amal. Ini luar biasa. Maka semakin sempurna itu. Maka ketika dia beramal dengan ilmu tadi, akan muncul keikhlasan, akan muncul contoh kepada Nabi. Dia tahu, oh dengan ilmunya dia tahu sholat kenapa begini, sholat kenapa begini, wudhu bagaimana ya. Itu dia tahu dengan ilmu. Dengan ilmu. Ketika dia berilmu, apa yang terjadi? Dia tahu mana skala prioritas dalam amal. Apa kalau istilah orang bahasa Jawa Baratnya apa? Scale of priority. Jadi bagaimana skala prioritasnya nih? Yang dia lakukan apa amal? Oh ini amal terbesar mana? Contoh kemarin misalkan kejadian saya yang ceritakan, kalau orang yang dia beramal standar prioritas, dia tahu dengan ilmunya mana lebih utama, sholat, puasa Syawal atau puasa sunnah, puasa sunnah Syawal atau dia puasa qada wajib, puasa Ramadan nih. Bagi wanita. Kalau orang yang tahu standar prioritas, dia akan dahulukan yang qada. Karena dia tahu dengan ilmunya, oh ya qada itu kewajiban. Kalau dia beramal dengan cerdas, dengan apa? Dengan ilmu. Dia tahu skala prioritinya tadi. Ibadahnya mana yang prioritas itu dia tahu. Mana yang lebih utama. Tapi yang kemarin itu ada yang luar biasa itu, ibu pada nanya itu. Di WA sampai banyak terjadi pertanyaan itu, Ustaz boleh nggak kita puasa Syawal, niatnya puasa Syawal, puasa Ayyamul Bid, puasa Senin Kemis, satu puasa itu. Terus sebelum saya jawab, saya katakan sekalian aja tambahin puasa kodok. Boleh nggak begitu? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Satu amalan dengan 3 niat misalkan. Boleh nggak saya sholat tahiyatul masjid dengan niat tahiyatul masjid, niat wudhu, kemudian niat sebelum wudhu ya, kemudian niat qobliyah subuh misalkan. Boleh nggak satu kali sholat dengan 3 niat? Nah ini yang banyak pertanyaan kemarin itu yang terjadi karena ada selebaran yang muncul banyak di WA, kan itu sangat luar biasa. Ya, boleh puasa yang terbaik itu tulisan itu. Maka dikasih tahu saya ini rujukannya diberikan dalam kitab Syarhul Mumti waktu saya baca. Oh ini Syarhul Mumti, saya buka Syarhul Mumtinya. Saya buka lihat saling disarahnya. Yang itu saya usaimin. Ternyata ada kekeliruan dalam cuplikan. Bahwa yang dimaksudkan oleh beliau itu bukan satu niat, satu amalan dengan 3 niat, tetapi satu amalan tetap dengan 1 niat. Kalau bertepatan waktunya dengan amalan yang lain, maka dia dapat keutamaan. Dia dapat keutamaan. Contoh misalkan kita mau datang masuk ke masjid, ada salat tahiyatul masjid, ada juga qobliyah subuh misalkan. Kita masuk ke masjid. Mana yang lebih utama? Ya, yang lebih utama kalau melihat dari kata para ulama boleh dilakukan yang mana saja. Tapi kalau dia mau lihat yang lebih utama adalah dia mengerjakan sesuatu yang bertepatan waktunya ketika dia datang. Itu salat tahiyatul masjid. Dia datang ke tahiyatul masjid berniat untuk sholat qobliyah subuh. Setelah itu ternyata sudah iqamah. Dia nggak bisa lagi untuk sholat qobliyah subuh, maka dia mendapatkan keutamaan sholat qobliyah
subuh sekalipun dia sholat tahiyatul masjid saja, tidak sholat subuh. Bukan satu sholat dengan 3 niat misalnya atau 2 niat, tapi dia terhalang melakukan sholat itu karena waktu qomat sudah masuk, maka dia mendapatkan keutamaan sholat qobliyah subuh. Contoh lagi orang yang mengkodok puasa Ramadan. Ibu-ibu mengkodok puasa Ramadan 6 hari di bulan Syawal, dikodoknya puasa Ramadan. Lalu qadarullah nggak sempat menyelesaikan Syawal. Maka pada saat dia tidak sempat melaksanakan Syawal, kalau dia terbiasa berpuasa Syawal, lalu kemudian pada saat itu dia tidak sempat puasa Syawal, maka dia telah mendapatkan ganjaran. Atau yang ketiga, dia berpuasa Syawal bertepatan sekali pada saat dia puasa jatuh hari Senin, maka dia berniat puasa Syawal karena jatuh hari Senin dan dia terbiasa melakukan puasa Senin Kamis, maka dia mendapatkan ganjaran puasa Senin Kamis. Namanya bertepatan. Jadi ini dengan apa? Dengan ilmu. Ketika dia memiliki ilmu, akan mudah mengantarkannya kepada ikhlas, akan mudah mengantarkannya kepada contoh, dan dia akan bisa memilih dan memilah mana prioritas amal yang akan utama. Itu kenapa dengan sini? Penting bagi kita jamaah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala untuk kita meningkatkan kualitas keilmuan kita. Sekarang sangat banyak media ilmunya. Media ilmu sangat banyak sekalipun bukan sumber ilmu, itu media ya. Media atau jendela ilmu sangat banyak. Kalau sumber yang ilmu dengan apa? Dengan ta'lim. Al ilmu bit ta'allum. Ini kata hadis Nabi itu. Saya akan al ilmu bit ta'allum. Al ilmu bit ta'allum. Ini ungkapan yang disampaikan. Wal fiqhu bit tafaqquh. Berarti kalau dia biasa 160 ya, kalau dia berarti enggak juga. Kalau dia menggunakan Ilmu itu dengan ta'allum, dengan belajar. Enggak ada orang tiba-tiba langsung pintar. Dia dengan proses belajar. Ada seorang ulama besar. Seorang ulama besar itu baru belajar usia 50 tahun. Dia belajar ilmu agama, tapi menjadi ulama besar, dan dia menulis kitab yang sangat banyak. Di usia setelah 50 tahun baru dia belajar. Jadi dia mulai belajar agama itu dengan apa? Ketika ditegur salah sholatnya. Jadi dia sholat, dia datang ke masjid, lalu kemudian dia sholat qobliyah asar. Dia sholat qobliyah asar. Setelah sholat tahiyatul masjid, dia sholat qobliyah asar. Ditegur oleh pengurus masjidnya, marbotnya, nggak ada sholat qobliyah asar. Maka dia batalkan sholatnya. Setelah asar dia mau sholat tadi sholat ba'di asar. Ditegur lagi. Maka setelah teguran terjadi, yang menegurnya adalah pengurus masjid. Kalau kita ngomong marbot masjidnya, ini saya nggak paham agama. Maka dia mulai belajar agama besar. Itu usia 50 tahun. Dan kemudian dia menjadi ulama besar yang dikenal dalam mazhab Hambali. Maka 50 tahun, 60 tahun masih muda itu. muda Pak Adi. Ya, masih muda. Jadi masih mudah kita untuk menuturkan ilmu. Nah ini mungkin ya, jadi al-ilmu bit ta'allum. Tidak ada yang dia berilmu itu tanpa belajar. Dan ada proses pembelajaran. Wal fiqhu, dan pemahaman itu bit tafakkuri, dengan pendalaman. Jadi kalau kita mau berilmu ya dengan taklim. Tapi ketika kita ingin memiliki pemahaman yang luas, dengan apa? Pendalaman, tafakkur. Harus ada pendalaman yang spesialisasi yang dilakukan. Nah ini mungkin sebagai pengantar pada
pengajian kita yang kedua ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan kalau ada yang ditanyakan nanti. Nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.